Kami terima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kekal sampai kekal, tidak pernah berubah, selalu sanggup memberkati, menyembuhkan, memulihkan, menenangkan kami, karena Engkau adalah Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kembali kita bisa bertemu, sehat kuat, diberikan kesempatan untuk mendengar firman, beribadah karena kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pagi ini, yang akan kita pelajari dari Mazmur pasal 134. 2 minggu yang lalu saya sempat berkhotbah dari satu bagian nyanyian ziarah. Ada 15 nyanyian ziarah dalam kitab Mazmur, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para peziarah, orang-orang yang mau beribadah di Yerusalem. Tidak seperti kita hari-hari ini mau menikmati hadirat Tuhan kapan saja. Di ibadah setiap hari ada. Kalau ada bapak-bapak mau hari Senin mau tidak ada ibadah kompri hari Senin, tapi hari Senin mau merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah, boleh bergabung di ibadah remaja kalau mau. Kita banyak sekali jadwal ibadah, padat. Belum lagi yang suka nonton di YouTube, tapi saya sudah bilang 2 minggu lalu, hati-hati. Tapi orang-orang masa lalu, mereka hanya pergi beribadah yang sesungguhnya itu di Yerusalem. Hadirat Tuhan di dekat tabut perjanjian, baru bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena itu kesempatan untuk pergi ke Sion, kesempatan untuk membakar korban bakaran kepada Tuhan, kesempatan yang sangat mereka nantikan, sangat mereka syukuri. Nah, Mazmur 134 ini adalah rangkaian terakhir dari serangkaian ibadah yang sudah mereka laksanakan, dan ini nyanyian-nyanyian terakhir sebelum mereka pulang. Nah, kita baca bersama-sama dan kita akan pelajari dari 2 sudut pandang. 134 kita baca semua ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah 1, 2, 3. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Ayat 3. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Sudut pandang yang pertama adalah dari sudut pandang para imam dan orang Lewi yang bertugas. Di dalam upacara-upacara Israel itu banyak rangkaian. Bapak Ibu yang penasaran boleh buka kitab imamat, baca. Ome ketemu buka kitab imamat nih mengantuk. Tahu apa kok dia tulis. Tapi itulah keribetan yang harus dihadapi oleh para imam dan orang Lewi untuk tata laksana ibadah Israel yang begitu rumit, yang begitu kompleks, yang banyak sekali unsur-unsur yang harus dipenuhi. Tetapi dari sudut pandang para hamba Tuhan, orang Lewi, para imam, di satu momen mereka harus bertugas di bawah bayang-bayang. Mereka harus bertugas pada satu situasi dan kondisi yang tidak ideal. Yaitu, perhatikan ayat 1, kalimat terakhir cuma terdiri dari 3 kata di ayat 1. Baca sama-sama, cuma 3 kata, kata terakhir, 3 kata terakhir di ayat 1. 1, 2, 3. Pada waktu malam. Kondisi yang tidak ideal untuk melayani. Kondisi yang tidak ideal untuk penuh sukacita. Bukan seperti yang Yesus bilang di perjanjian baru.
Kerjalah pada hari siang karena nanti datang malam tidak bisa kerja lagi. Itu sementara bicara tentang akhir zaman. Kerja selagi masih ada waktu, supaya waktu akhir zaman datang, kiamat datang, ketong sudah bekerja waktu ada kesempatan. Waktu su mati, pas mati ketong su kerja waktu masih hidup, begitu. Itu beda maksudnya. Tapi maksud di ayat 1 Mazmur 134 pada waktu malam itu adalah kondisi di mana mereka tetap harus melayani. Mereka harus tetap bekerja di rumah Tuhan. Di situasi yang tidak ideal. Malam, capek, mengantuk, lelah. Tapi dalam aturan Taurat, dari pagi sampai pagi termasuk malam, tetap di rumah Tuhan harus ada ukupan, harus ada roti, harus ada penyembahan, harus ada korban, harus 1 kali 24 jam, harus ada puji-pujian. Dari sudut pandang para imam dan orang Lewi, mungkin ada yang bercerita, lu shift pagi kok malam. Sial betul beda pemalam nih. Malam mau jaga api, malam mau jaga roti, malam mau bakar korban, malam mau memuji Tuhan. Kalau sampai jam 11 masih mantap. Kok ketong juga biasa nonton Netflix sampai jam 12. Tapi jangan kalau jam 1 ini parah-parah nih. Ketong baku ganti shift kok. Di tengah situasi yang tidak ideal. Saya baca satu komentari bilang begini. Ketika para imam, para Lewi siap untuk melaksanakan tugas di waktu malam, datanglah imam besar. Dompung bos di atas bos. Lalu imam besar bilang begini, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah kita sementara mengalami situasi hidup, situasi rumah tangga, situasi ekonomi yang mungkin tidak ideal. Katong kalau mau memuji Tuhan pas rumah tangga ada baik-baik gampang sah. Pujilahu selalu, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tapi ada kondisi waktu mau memuji Tuhan, Tuhanlah kekuatan. Tangan mau angkat cuma tersinggah di kepala, kau garo-garo kepala. Sama kayak Maksi kalau bikin pelanggaran. Maksi kenapa itu? Iome. Kenapa sudah sampai itu tangan? Kenapa tidak bisa tulus memuji Tuhan? Kau bepu laki baru veto beta nih. Kau bepu istri baru kasih muka asam. Kalau istri kasih muka asam bilang, sayang tambah manis dan asin supaya nano-nano lup muka. Kok bagaimana beta bisa memuji Tuhan? Ekonomi ada sulit, sakit belum sembuh. Tadi pagi saya turun dari kamar dan menemukan anak saya laki-laki sementara menangis di meja makan. Mau pergi sekolah minggu. Kenapa? Sakit. Wah ini jarang ini. Ini mujizat saudara-saudara. Kalau sakit itu satu hal yang langka. Demam. Tapi di depan dia ada nasi, penuh itu piring dengan ayam suwir. Jadi dia bilang, tapi jadi sun rasa makan leh. Dalam hatinya mungkin dia bilang, bukan begitu juga bos. Biar sakit tetap makan. Ada di sini yang mungkin dalam situasi yang tidak ideal, Bapak Ibu Saudara, tetap puji Tuhan. Haleluya. Coba cek kiri kanan, mana kabar? Apa kabar? Tanya kau belum? Ada yang sakit gigi mungkin, ada yang sakit hati mungkin. Beta lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sakit gigi itu minta ampun. Apalagi kalau sementara sakit hati, dapat sakit gigi lah. Aduh, jangkorek kok. Tetap ada panggilan, mari pujilah Tuhan. Kenapa? Kenapa? Ayat 3 kita lompat ke ayat 3. Dari sudut pandang para imam.
Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di dalam kondisimu, di dalam situasimu yang mungkin tidak ideal secara manusia, yang mungkin ada sakit hatinya, yang mungkin ada keberatannya, Tuhan yang memberkati engkau adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masa dia tidak tahu persoalanmu? Ini soal perspektif Bapak Ibu Saudara. Ini soal sudut pandang. Bagaimana kita melihat situasi. Karena itu menjadi anak Tuhan adalah orang-orang yang tetap berharap walaupun di situasi sulit. Tetap memuji Tuhan. Orang itu kalau cilaka maki, tapi anak Tuhan bilang darah Yesus, puji Tuhan. Itu bedanya kita. Haleluya. Haleluya. Sudah, kalau yang ini Pak Pendeta ketong su paham. Dalam segala situasi, karena firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi saya mau pindah lagi ke poin berikut. Ini mungkin agak sulit. Karena ini bukan sekedar situasi dan kondisi. Ini soal karakter. Soal ego. Soal diri. Dengar Bapak. Malam juga berarti kurangnya penonton. Betul? Iya. Orang kalau siang, kalau ibadah begini nih, banyak orang. Tapi siapa mau pi ibadah jam 2 tengah malam, subuh. Siapa mau pi ibadah jam 11, jam 12, enggak ada. Tidak ada umat. Kalaupun ada 1, 2 sah. Baru ini penyanyi dong harus tetap berdiri. Bani Asaf harus tetap berdiri. Bani Korah harus tetap berdiri. Lalu memuji Tuhan. Saya dulu pemain band. Tidak ada perasaan yang lebih menyesakkan daripada konser atau main musik kongsonde ada orang lihat. Itu paling ketemu main apa ini? Dulu waktu masih SMA ketemu bikin acara SMA. Oh iya nanti banyak penonton bla bla bla. Ketemu bikin, kumpul uang untuk bikin. Pas dia pu acara ya Tuhan kawan-kawan dekat saja son datang. Paling 3-4 orang. Tambah dan teknisi di sudut-sudut. Ketemu main dengan siapa ini? Akhirnya menyanyi sama nyanyi asal nyanyi. Kok soalnya ada orang lihat. Bayangkan para imam, para lewi harus menyanyi memuji Tuhan. Tidak ada orang lihat. Main musik, tidak ada orang lihat. Mungkin ada yang berpikir, kan soalnya begitu namanya memuji Tuhan kan harus kepada Tuhan bukan kepada manusia. Tidak sesederhana itu Ferguson. Kalau ketong translate ke dalam kehidupan iman, dengar baik-baik. Kita suka dilihat. Kita suka diperhatikan. Atau kalau saya pakai satu kata lagi, kita suka dihargai. Itu ego manusia. Manusia selalu mencari penghargaan. Jadi ketika seseorang dalam bidang apapun mau berkarya, hendak melakukan sesuatu, kondisi idealnya adalah dilihat orang dan dihargai orang. Pertanyaannya, ketika Anda ada dalam keadaan tidak dilihat dan tidak dihargai, bukan sekedar melayani seperti para imam dan lewi di mimbar, tapi di kehidupan sehari-hari. Dia sun lihat beta kok, beta kerja dari pagi sampai malam, beta jaga beta pu kesetiaan dalam rumah tangga, kok istri tetap cerewet begini nih. Masa dia sun hargai beta? Saya mewakili curhatan bapak-bapak. Haleluya bapak-bapak. Ibu-ibu bilang, dari pagi sarapan, makan siang, makan malam, muka lurus terus. So ada komentar juga beta pemasakan. Dia sun tahu beta ada masak suka master chef.
Sekalinya komentar, sayang, terlalu asin. Sayang sih sayang, mar terlalu asin. Dia cuma lihat dia pun kekurangan sah. Nah, karena ini ada calon-calon tingkat 2 ini, saya lanjut ke dorang. Saya sudah merintih susah-susah. Pimpinan gereja sudah lihat-lihat, sudah ada bantuan juga. Telepon Om Hit bilang berdoa. Tidak ada transfer kek. Tapi ini pergumulan ego manusia. Kita suka dihargai, kita suka dinilai baik, kita suka ditonton, jangan munafik. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang menjalani hidup bersama dengan Tuhan, dengar baik-baik, kembali ke ayat 3. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, masa Dia tidak memperhatikan engkau? Haleluya. Haleluya. Manusia bisa mengecewakan. Dan memang kita tidak bisa harap 100% manusia itu akan baik kepada kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Orang tua bisa mengecewakan, anak-anak apalagi. Kakak beradik bisa sonde baku masuk. Memang begitu keadaannya dunia ini. Tapi jangan sampai ini melemahkan hati kita untuk tetap setia. Boleh bilang amin? Haleluya. Ada satu bagian ayat yang disampaikan oleh Lukas. Mari kita buka Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Ini tentang ego yang berkecamuk. Tentang saya dan saudara yang ingin dihargai, ingin dinilai, ingin diakui. Terjadi juga di antara para murid, Lukas 22 ayat 24. Dan Yesus mengajarkan satu prinsip yang sangat penting bagi saya dan saudara pahami. Ayat 24 perhatikan, saya baca, saya ceritakan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ini bukan pertengkaran yang pertama. Ini sudah pernah ada. Bahkan Yakobus dan Yohanes pernah memberanikan diri datang kepada Yesus. Ada satu bagian firman Tuhan bilang, mamanya yang datang. Kau bilang, Yesus, kalau nanti lu datang sebagai raja, bepo anak 2 ini nanti duduk di sebelah kanan, satu sebelah kiri ya. Ini perdebatan sudah panjang dan sudah lama. Siapa yang terbesar? Bos Yesus paling atas, dia pewakil siapa? Petrus bilang beta lah, Yudas bilang, lu kok beta yang pegang uang nih? Yakobus bilang, ya ketemu masih saudara dengan Yesus. Simon orang Zelot bilang, nah ini manusia agak miring, dia angkat parang. Apa bos bilang? Simon orang Zelot itu pemberontak, tukang bakalai. Bos bilang apa? Kok beta toki satu-satu situ. Bertengkar soal siapa yang terbesar. Lalu ayat 25 Yesus bilang, kalau tentang siapa yang terbesar, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Itu bos, ada, itu konsep dunia. Saudara, beta ini buka ini ayat supaya ketong bisa kembali sabantar di Mazmur, lalu bisa dengan lega memuji Tuhan dalam setiap situasi, bahkan saat malam sekalipun. Katakan amin. Karakter kita ini memang harus diubah, harus dibongkar. Jangan seperti dunia, tetapi seperti konsep yang ditawarkan Tuhan. Ayat 26 ketong baca sama-sama. Siap? Ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Di mana-mana beta pergi gereja, kalau baru-baru pasti ada yang punya kuesioner, pasti ada pertanyaan. Mau melayani sebagai apa? Dan beta baca di situ. Kalau sudah punya pengalaman melayani, mendaftarlah bersama kami, melayani Tuhan bersama kami. Apa? Pemimpin pujian, singers, pemain musik. Paling rendah pangkat, kalau kita bikin pangkat ya, paling rendah pangkat usher.
semua gereja begitu. Jadi glorifikasi pelayan altar. Beta WL. Jangan tersinggung Inka. Beta singers. Kurang bagoyang tadi tuh, harus tambah bagoyang. Pemain musik. Itu curi-curi kemuliaan Tuhan sedikit-sedikit. Jadi pas main, lihat orang lihat. Beta kasih contoh gitar, sako beta main gitar biasa. Beta sonde pernah lihat di bawah situ ada tulis tukang sapu gereja. Nggak pernah. Tukang pel, lap kursi. Pengerja beta ini setiap kali habis khotbah rayon pasti pulang bersin-bersin. Beta kan alergi debu. Beta mulai kira-kira sabar doh. Setiap kali beta habis khotbah rayon, beta bersin-bersin. Beta bilang di istri, tolong bilang itu pengerja lap doh itu mimbar kecil doh. Tolong. Lama-lama bepung alergi ini jadi penyakit lebih parah gara-gara sonde lap. Mungkin butuh. Siapa tahu ada kuesioner tukang lap mimbar. Kita terbiasa mengglorifikasi hal-hal yang kelihatan hebat. Lalu ketika tidak masuk golongan itu, bukan seorang pengkhotbah, apakah dia bukan pelayan Tuhan? Apakah dia kecil di hadapan Allah? Sehingga kita enggan memuji Tuhan dengan tulus. Kenapa? Karena waktu malam bukan kondisi ideal. Tidak ada di pangkat-pangkat itu. Tidak bagian dari bintang-bintang gereja itu. Tidak dihargai oleh istri, tidak dihargai oleh suami. Diremehkan oleh tetangga. Lalu, sudahlah. Tidak usah saya memuji Tuhan sungguh-sungguh. Kok hidup cuma begini. Tidak demikian. Yang setuju bilang amin. Dan memang tidak boleh demikian. Yesus bilang, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda. Ini orang Yahudi ini, dong aku tanya umur nah. Lu siapa? Dari mana? Umur berapa? Yang memimpin sebagai pelayan. Oh Tuhan, bentuklah kami untuk punya mentalitas seperti ini. Bentuklah kami punya mentalitas melayani. Meski orang lain, meski hamba Tuhan, meski gereja, meski keluarga luput memperhatikan, luput menghargai. Tapi aku mau melayani Tuhan karena aku yakin Tuhan menghargai aku. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama dibentuk oleh firman Bapak Ibu. Sama-sama dibentuk. Kita kembali ke Mazmur 134, bagian terakhir. Itu sudut pandang para Lewi dan para imam. Mereka harus melayani di situasi dan kondisi yang tidak ideal. Mungkin kita mengalami itu, tetaplah memuji Tuhan. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang-orang yang sudah datang beribadah, selesai rangkaian ibadahnya dan sudah mau pulang. Begini dia ceritanya. Ketong ini ketika datang di ibadah itu mengalami kondisi situasi yang sangat damai. Bapak Ibu, jangan pernah melewatkan berkat ibadah. Berkat ibadah itu yang nomor satu adalah berkat kerajaan sorga. Sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Katakan amin. Kalau Anda datang di ibadah tidak rasa damai, ada yang salah dengan hatimu. Ibadah apapun. Beta punya pengalaman, mumet, pikiran kemana-mana, banyak sekali urusan, hanya duduk di ibadah, tidak melayan, duduk. Baru nyanyi saja sudah mengubah banyak hal. Jadi kalau ada yang datang tadi dengan pergumulan, harusnya lagu-lagu tadi itu sudah mengubah banyak hal. Lagu apa tadi? Hanya dekat Allah saja aku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sudah mengubah itu. Amin. Aku tolong nyanyi satu kali lagi. Yang tahu gas keras. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Daripadanya lah keselamatan
Aman tuh muka wajah-wajah yang hanya dia gunung batu. Enak sekali. Hanya dia kota Ben. Mantap. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Itu baru nyanyi itu. Sudah pas sukacita, dapat damai sejahtera. Katakan amin. Dengar khotbah, dapat kebenaran. Komplit. Masalahnya adalah ketong sonde lama di gereja, sonde lama di ibadah. Beta subuh selesai khotbah paling 3 menit selesai nih khotbah. Habis itu persembahan pulang. Paling kalau Kalvari itu memang singkat padat jelas. Ada gereja yang beta dari rumah sumulai, beta pulang, minum kopi belum habis. Akui memang lah. Belum juga. Nanti ketong kayaknya usul Bapak Gembala ketong ibadah sampai jam 12 biar agak panjang itu damai sejahtera. Sonde. Tapi masalahnya itu akan selesai dan sebentar kita akan langkah kaki keluar dari pintu gerbang itu. Naik kendaraan masing-masing pulang ke rumah. Apakah damai itu masih ada? Apakah senyum sukacita itu masih ada? Apakah kebenaran masih nyantol? Masih dalam beberapa jam. Apalagi Rayon Moria sebentar le masih datang le. Tapi begitu Senin, jam 8 masuk kantor, masuk kerja. Lia ini kawan kantor yang keton jengkel memati. Ada kosonde? Ada kosonde? Sudah mengaku ada. Lia lu le. Besok libur lia lu dari hari Jumat, sekarang lu le. Kalau Tuhan izinkan memang lu habis dari beta. Karena itu para penyanyi ketika waktu malam itu adalah waktu para umat sementara packing. Kasih masuk baju dalam koper karena besok pagi semua jalan. Siapkan unta, siapkan keledai, kita semua pulang ke rumah. Kembali ke kenyataan. Ini sudah selesai ibadah. Ada yang harus jalan 100 km. Ada yang harus jalan 200 km. Naik unta, naik kuda, jalan kaki. Kembali kepada kenyataan yang berat. Meninggalkan Sion. Disinilah lagu ini muncul. Ketika mereka lagi lipat baju. Mereka dengar sayup-sayup dari bait Allah. Dari kemah pertemuan. Mari pujilah Tuhan. Meski di waktu malam. Meski di saat engkau harus menghadapi pergumulan. Meski di saat engkau harus menghadapi kenyataan hidup yang berat. Tetap puji Tuhan. Karena Dia pencipta langit bumi memberkati engkau dari Sion. Sehingga mereka pulang berjalan dengan satu keyakinan. Kami meninggalkan Sion secara jasmani. Kami pulang ke Nazaret. Kami pulang ke Galilea. Kami pulang ke Bethlehem, kemana kampung kami. Tetapi kami yakin berkat Tuhan tetap menyertai. Bapak Ibu sebentar akan pulang ke rumah. Hari Senin engkau akan kerja. Dan akan menghadapi tantangan demi tantangan. Masalah demi masalah. Yang saya selalu bilang tidak akan pernah berakhir. Pasti akan ada. Kalau mau cepat-cepat selesai masalahmu, minta berpulang ke rumah Bapak. Itu baru selesai itu persoalan. Nah, ada yang mau berdoa minta begitu tuh. Tuhan, terlalu banyak pergumulan ini, angkatlah nyawaku. Jangan, dia kabulkan betul, ketong repot bikin ibadah penghiburan nanti. Kalau orang Manado dong pun doa lain. Saya pakai logat Manado. Tuhan, angka jopa dia. Bikin dia sayang mati. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap puji Dia. Meski waktu malam ada dalam momen-momen hidupmu. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah
akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai